Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akmal Rizky Darwis dengan NIM B1B1210147, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya yang berjudul Kuota Produksi Batubara di Provinsi Jambi. Presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Baiklah kawan-kawan, mari saksikan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pemberian kuota ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja perusahaan tambang dalam pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, dan pengembangan dan pengembangan masyarakat. Kuota kuota batubara kuota batubara di Jambi selalu menjadi perhatian utama dari masyarakat lokal dan nasional. Hal ini dikarenakan pengelolaan batubara di Jambi selalu dikaitkan dengan isu lingkungan, keselamatan kerja, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, pemberian kuota batubara harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Kuota batubara di Jambi merupakan sebuah kebijakan yang penting dalam mengatur produksi batubara di provinsi ini. Namun, penting untuk diingat bahwa pemberian kuota harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua sisi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hanya dengan cara ini, maka pengelolaan batubara di Jambi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah kali ini yang pertama yaitu bagaimana kuota produksi batubara di Provinsi Jambi. Yang kedua, bagaimana kerangka hukum dan regulasi terkait pengaturan kuota batubara di Provinsi Jambi. Yang ketiga, apakah benar pernyataan dari Gubernur Jambi mengenai kuota produksi batubara merupakan kebijakan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Tujuan dari tujuan dari makalah ini atau PPT ini yaitu satu, untuk mengetahui kuota produksi batubara di Provinsi Jambi. Yang kedua, mengetahui bagaimana kerangka hukum dan regulasi terkait pengaturan kuota batubara. Yang ketiga, mengetahui kebenaran pernyataan Gubernur Jambi mengenai kebijakan produksi batubara merupakan wewenang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya, bab 2, kerangka kerangka teori. A. Konsep kebijakan publik. Teori kebijakan publik merujuk pada kumpulan konsep, metode, dan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan publik. Proses penentuan pada sebuah kebijakan publik mencakup 5 tahapan, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik. 2. Mengembangkan proposal kebijakan publik. 3. Melakukan advokasi kebijakan publik. 4. Melaksanakan kebijakan publik. 5. Mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Regulasi kebijakan publik. Regulasi kebijakan
Regulasi kebijakan merujuk pada proses pembuatan dan pelaksanaan aturan atau kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu, organisasi, atau sektor penentu dalam masyarakat. Teori tentang regulasi kebijakan mencoba untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana pemerintah mengintervensi dalam kegiatan ekonomi dan sosial serta berdampak terhadap masyarakat. C. Konsep kuota produksi. Konsep kuota produksi batubara mengacu pada pembatasan jumlah batubara yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan atau negara dalam jangka waktu tertentu. Kuota produksi batubara umumnya ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam mengatur industri pertambangan. Pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab biasanya menetapkan kuota produksi berdasarkan pertimbangan ekonomi, lingkungan, dan kepentingan strategis negara. Selanjutnya, bab 3, pembahasan. A. Pengaturan produksi kuota batubara di Provinsi Jambi. Pengaturan produksi batubara di Provinsi Jambi seperti di wilayah lainnya di Indonesia didasarkan pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan otoritas terkait. Beberapa aspek pengaturan produksi batubara di Provinsi Jambi. A. Izin pertambangan. Untuk izin pertambangan ini untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Jambi. Perusahaan pertambangan harus memperoleh izin pertambangan dari pemerintah. Izin ini diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia. Izin ini mencakup perizinan eksplorasi, penambangan, dan pengangkutan batu bara. Yang kedua, wilayah pertambangan. Pemerintah menetapkan wilayah-wilayah yang dapat digunakan untuk pertambangan batu bara. Di Provinsi Jambi, terdapat sejumlah wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan batu bara dan perusahaan tambang harus beroperasi di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, kuota produksi. Pemerintah mengatur produksi batu bara. Pemerintah mengatur kuota produksi batu bara untuk setiap perusahaan tambang. Kuota ini ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan, berkelanjutan sumber daya, dan kebutuhan dalam negeri. Kuota produksi dapat berubah setiap tahunnya dan perusahaan harus mematuhi batasan ini. Keempat, pajak dan royalti. Perusahaan pertambangan batubara di Provinsi Jambi harus membayar pajak dan royalti atas kegiatan produksi mereka. Pajak dan royalti ini ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kelima, aspek lingkungan. Perusahaan pertambangan batubara di Provinsi Jambi wajib mematuhi peraturan perlindungan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka harus mengikuti prosedur pengelolaan limbah, pemantauan kualitas udara dan air, serta melaksanakan upaya-upaya mitigasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. 6. Pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan instansi terkait seperti Kementerian ESDM dan Badan Geologi melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan produksi batubara. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tambang mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga keberlanjutan produksi batubara yang berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki kerangka hukum terkait di Provinsi Jambi.
Menteri ESDM. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 139K garing HK.02 garing ME MEM titik B garing 202 2001 tentang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Pemerintahan Provinsi Jambi. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam penetapan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi, seperti di provinsi lainnya di Indonesia. Penetapan kuota produksi batubara ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan produksi batubara dalam negeri agar sejalan dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan energi nasional. Beberapa peran pemerintah dalam penetapan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi antara lain: satu, penetapan kebijakan. Pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi terkait sektor pertambangan termasuk produksi batubara. Hal ini dilakukan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Geologi. Mereka menetapkan batasan dan persyaratan produksi batubara, termasuk kuota produksi di setiap provinsi. Yang kedua, penetapan kuota produksi. Pemerintah menetap kuota produksi batubara untuk masing-masing provinsi, termasuk Provinsi Jambi. Kuota produksi ini biasanya ditetapkan setiap tahun dan didasarkan pada berbagai faktor seperti cadangan batubara yang tersedia, pemerintahan domestik, berkelanjutan lingkungan, dan kebijakan energi nasional. 3. Izin dan pengawasan. Pemerintah mengeluarkan izin tambang kepada perusahaan batubara yang memenuhi persyaratan. Izin ini mencakup persetujuan produksi dan pengawasan terhadap aktivitas tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap produksi batubara untuk memastikan kuota produksi tidak melampaui batas yang ditetapkan. 4. Evaluasi dan pengendalian. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan tambang batubara dalam mencapai kuota produksi yang ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran atau kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, pemerintah dapat memberikan sanksi atau membatasi produksi perusahaan tersebut. Baiklah kawan-kawan, kita masuki hasil dengan Dinas ESDM Provinsi Jambi. Dari hasil wawancara dengan Dinas ESDM, Dinas ESDM mengatakan data terkait kuota produksi batubara tidak lagi merupakan kewenangan sejak tahun 2019, melainkan wewenang Infrastruktur ESDM. Hasil wawancara dengan Dinas ESDM dapat kita lihat di sini. Dari pertanyaan pertama, apakah benar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi? Menteri ESDM menentukan besaran produksi batu bara nasional dan memberikan kuota produksi untuk masing-masing perusahaan kuota dengan rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM. Dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan kepada Dinas ESDM tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil data wawancara ini dapat disimpulkan bahwa kantor ESDM di Provinsi Jambi tidak lagi bertanggung jawab atas kuota produksi batubara di Provinsi Jambi. Selanjutnya, kesimpulan. Produksi kuota batubara di Provinsi Jambi. Di sini dari hasil pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa mengenai tentang produksi kuota batubara di Provinsi Jambi, yang kedua,
rendahnya kemampuan produksi batu bara di Provinsi Jambi. Yang ketiga, masalah yang menjadi penghambat kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi. Yang keempat, menerapkan aturan yang jelas masalah angkut dan jalurnya. Dapat disimpulkan bahwa masalah kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi disebabkan oleh berbagai faktor seperti nihilnya jalan khusus pengangkut batu bara yang buruk dan penegakan hukum lalu lintas yang setengah-setengah. Pemerintah Provinsi Jambi berupaya mengatasi masalah tersebut dengan membuka jalur alternatif dan menerapkan aturan yang jelas. Dari beberapa paparan kali ini, mungkin saya akan membacakan hasil wawancara dengan Dinas ESDM karena tadi mungkin belum jelas. Pertanyaan yang pertama, apakah benar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi? Tanggapan dari dinas tersebut yaitu Menteri ESDM menentukan besaran produksi batu bara nasional dan memberikan kuota produksi untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM. Jadi dari tanggapan ini, kemudian pertanyaan yang kedua, jika benar, bagaimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menentukan kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi? Tanggapan dari Dinas ESDM yaitu kuota diberikan berdasarkan satu, persetujuan dokumen lingkungan perusahaan. Dua, dokumen studi kelayakan yang telah disetujui. Yang ketiga, pengajuan dari pemegang IUP. Kemudian, jika salah, siapa yang menetapkan kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi? Tanggapan daripada Dinas ESDM yaitu tidak ada, kawan-kawan semua. Berapa kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi? Berapa kuota produksi per hari, per minggu, dan per tahun? Tanggapan dari Dinas ESDM yaitu kuota produksi batu bara diberikan per tahun sampai dengan April 2023. Kuota produksi untuk tahun 2023 sebanyak 36,5 juta ton. Kemudian, apakah ada undang-undang atau peraturan menteri atau juga peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi? Maka maka dijawab oleh Dinas SDM yaitu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2009, kemudian peraturan PP Nomor PP 96 Tahun 2001, kemudian Permen Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020. Kemudian bagaimana
ketersediaan batu bara di Provinsi Jambi? Apakah masih banyak atau mulai habis? Jumlah potensi batu bara dapat dilihat pada website www.georima.esdm.go.id. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kuota produksi batu bara dapat berubah seiring waktu? Kuota produksi dapat berubah ketika pemegang IUP mengajukan revisi RKAB. Revisi RKAB dapat dilakukan paling cepat April dan paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kuota produksi batu bara? Tanggapannya yaitu jumlah cadangan harga batu bara, pengajuan dari perusahaan, persetujuan dokumen lingkungan studi kelayakan. Kemudian apakah ada batasan jumlah kuota produksi batu bara di suatu negara atau provinsi? Eh, Tanggapannya yaitu mengacu kepada RPJMN. Baiklah kawan-kawan, mungkin inilah dapat yang saya sampaikan. Lebih kurang saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.